Metode penelitian. Pak Dianur. Ini habis. Berarti petik lah. Kandidat dokter lah. Di sini kuliah apa lagi? Perubahan aku baru klik. Hubungan ya. Dulu saya kuliah S3 tuh nggak pernah sekalipun ikut kuliah. Jadi nggak ada beban. Tapi tiap hari Jumat itu harus presentasi satu jurnal. Jadi kita harus banyak membaca. Lalu Bapak Ibu ini ada, apalagi cuma satu hari dijejarkan. Jadi kemana-mana tiap hari itu bawa jurnal aja. Oke, kuliahnya ringan aja. Jangan berat-berat. Tadi. Oke, masih di sekitar sini. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi siang hari ini kita diskusi sedikit saja tentang kalau kita berbicara perairan gambut itu, maka perairan gambut itu sendiri tidak homogen. Jadi dia ada perbedaan tipologi, ada perbedaan karakteristik berdasarkan bentang lahannya. Itu yang akan kita bahas siang hari ini. Apa?
Bapak-bapak ibunya yang kabur atau? Tambah rem. Sudah bagus. Nah, oke. Di kuliah awal saya sudah mengajak Bapak Ibu untuk berinteraksi, memahami bahwa kalau kita berbicara ekosistem perairan gambut, maka kita berbicara ekosistem air hitam, dan kita sudah diperkenalkan waktu itu bahwa ekosistem air hitam itu energinya itu berasal dari rembesan bahan organik yang dari luar. Jadi lahan gambut yang merembes dalam danau itu dimakan oleh organisme mikroskopik yang tidak membutuhkan energi matahari, jadi dia mengkonversi karbon terlarut itu menjadi energi dan menjadi makanan yang beredar di dalam sistem perairan. Tetapi energi besar lain yang menopang kehidupan di perairan gambut kita adalah tegakan vegetasi, ya, di mana pelampukan dari material kayu dedaunan yang langsung jatuh ke permukaan perairan itu juga akan menambah kekayaan energi di perairan gambut, dan karena itu maka perairan gambut kita di luar dugaan ilmuwan pada umumnya itu memiliki keanekaragaman organisme khususnya ikan dan produktivitasnya yang begitu tinggi. Nah, di kuliah siang hari ini saya akan menambahkan satu poin lagi tentang tambahan energi di perairan gambut, di mana kita akan berbicara tentang rawa banjiran, flood pools bahasa Inggrisnya. Jadi floodplain ini nanti kalau dia berpengaruh ke perairan gambut, ke tanah lahan gambut, dia akan memberikan energi lagi kepada perairan gambut kita. Nah, kita balik lagi yang di sini ya, peta ini sangat klasik ya, dibuat oleh Gaston Zimmermann tahun akhir 80-an kali ya, saya kenal dia tahun 93. Jadi itu Bapak Ibu yang sebelah kiri itu yang ini karena memang tulisan gambaran pakai tangan ya, sketsa gitu. Jadi ini detail sekali, 7 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Tengah ini semuanya memiliki lahan gambut yang hitam itu, dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu pada 2 tipe perairan gambut yang tidak persis sama. Yang pertama itu berada di daerah aliran Sungai Rungan, dan yang kedua berada di daerah aliran Sungai Sepanau. Nanti kita akan lihat perbedaan karakteristik dan model produksinya. Nah, kalau kita lihat di peta ini, ya, dulu Sungai Rungan itu kan dia mengalir dari Gunung Masana, tetapi begitu masuk di wilayah Kota Palangkaraya, itu dia masuk kawasan gambut, dimulai dari daerah sekitar Tumbang Rungan sampai ke Marang dan sebagainya. Nah, kalau Sepanau itu full memang berada di kawasan lahan gambut, makanya ada Taman Nasional Sepanau. Dan poin lagi adalah gambut itu selalu bersisian berada di 2 sungai. Nah, informasi ini atau informasi dasar ini akan menjadi hal yang mempengaruhi tipe ekosistem perairan gambut. Kita lihat dulu di
kota Palangkaraya ya, di kota Palangkaraya ini kota ini sebenarnya sangat basah ya, sangat penuh dengan berbagai jenis ekosistem perairan. Cuman karena kita hidupnya di pusat kota, jadi kita nggak terlalu melihat. Tapi begitu kita keluar sedikit, udahlah turun ke Sebangau sana, ke Jekan Raya, masuk ke dalam sana, rawa, ke daerah Sungai Rungan sana, banyak danau di sana. Nah di sini ada dua tipologi perairan gambut, yaitu perairan gambut di daerah aliran Sungai Rungan yang atas, dan perairan gambut di daerah Sebangau. Kalau kita lihat perbedaan yang mendasar adalah kalau Sungai Rungan ini, Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan dia sebagaimana sungai pada umumnya berasal dari daerah pegunungan, kemudian mengalir mengikuti topografi, dan dia tidak bermuara ke laut tapi dia bermuara di Sungai Kahayan. Sehingga karena dia bermuara di Sungai Kahayan, tipe genangan itu juga dipengaruhi oleh naik turunnya Sungai Kahayan. Jadi kalau Sungai Kahayan lagi surut, Sungai Rungan ini deras. Tetapi kalau Sungai Kahayan lagi tinggi, Sungai Rungannya jadi hamparan perairan di mana-mana, seperti telaga, seperti danau gitu. Jadi karena dia tidak bermuara sampai ke laut. Nah, berbeda dengan Sungai Sebangau, Sungai Sebangau ini kawasan paling hulunya itu kan tidak dari daerah pegunungan di utara sana, tapi hanya di daerah Tenggiling sini kan, di Pal 29, pokoknya paling tinggi lah daerah wilayah Tenggiling itu, dan semuanya wilayah gambut. Sehingga di Sebangau ini tidak ada input material atau mineral itu dari daerah hulu, ya, beda dengan di Sungai Rungan. Sehingga perbedaan input material ini, material unsur hara ini yang akan nanti mempengaruhi kesuburan perairan. Ini adalah foto udara dari Sungai Rungan dengan perairannya. Ini di daerah Marang, ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini meskipun ekosistem perairan gambut, tetapi kalau air sungai lagi tinggi, maka yang berpengaruh itu adalah air sungainya. Dan karena banyak air sungai ini membawa unsur hara dari daerah pegunungan, ya, fosfor, nitrogen, itu kalsium dari daerah pegunungan, maka kita menemukan kalau di Sungai Rungan ini kadang-kadang dia ditutupi oleh ini alga, ya, segala macam. Itu adalah respon dari tumbuhan air terhadap peningkatan unsur hara, terutama fosfor. Ya, peningkatan unsur hara atau fosfor. Dan karena Sungai Rungan ini tadi memiliki arus, maka arusnya cukup deras. Sungai ini selama ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu itu mengalami perpindahan aliran berkali-kali. Nah, pada saat dia pindah aliran itu, dia membentuk danau. Jadi aliran yang ditinggalkan itu membentuk danau, sehingga di sepanjang Sungai Rungan itu banyak sekali danau, ada ratusan danau di situ. Ya, karena sungai itu dinamis sekali. Jadi setiap ada meander, nanti ada shortcut, baik karena alamiah atau karena dibuat penduduk, akhirnya terputus alirannya, yang tadi aliran mengalir jadi aliran terkenal, jadi danau, kan? Nah, ini di daerah aliran Sungai Rungan. Sebaliknya kalau kita lihat di Sebangau, di foto dari internet ini, kita lihat bahwa di Sebangau ini posisi
sungai itu stabil, ya, tidak pernah berpindah. Ya, makanya kita tidak menemukan danau-danau di sepanjang Sungai Sebangau karena alirannya yang lambat. Jadi tidak pindah dia, ya kan? Tidak ada pindah karena memang tidak ada tekanan dari daerah hulu, ya kan? Jadi karena harusnya memang pelan. Jadi Sungai Sebangau ini hanya dia naik turun airnya itu mengikuti musim hujan, hanya dipengaruhi oleh musim hujan, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa di Sungai Sebangau kita tidak menemukan banyak danau. Tetapi di sini karena daerahnya betul-betul flat, landai, maka kita menemukan rawa yang sangat luas. Pada saat air dalam itu rawanya meluber kemana-mana. Nah, sementara di Sungai Rungan tadi tidak, dia hanya meluber ke samping ke kiri itu beberapa kilometer saja. Tapi kalau di Sungai Sebangau itu melubernya jauh ke dalam hutan, apalagi di daerah Muara sana. Ya, ini kalau musim air dalam. Makanya kalau Bapak Ibu yang biasa nih satu saat biasa ke Sungai Sebangau kan sering sesat jalan apa tuh Pohon Rasau tiba-tiba nutupin sana, semua bergerak itu apa di Sungai Sebangau ini Rasau itu karena tadi air itu begitu dalam dan begitu dinamis pada saat musim hujan. Oke ya. Nah, kita lihat dulu di Das Rungan. Das Rungan tadi saya sudah katakan bahwa Das Rungan ini dari daerah pegunungan, airnya mengalir, ada Sungai Manunging, ada Sungai Runganya sendiri gitu kan. Itu begitu masuk wilayah Kota Palangkaraya dia masuk berada bersinggungan dengan daerah bergambut, jadi airnya hitam, mulai dari Manunging sana sudah hitam airnya. Tetapi karena sungainya berasal dari hulu, maka arus sungai itu sangat terasa, ya, sangat terasa. Nah, kalau di perairan, Bapak Ibu, tentu saja kekuatan arus itu berpengaruh kepada jenis organisme yang hidup di dalam air, pola migrasi ikan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sementara di Sungai Sebangau tadi saya sudah katakan sungainya pendek, berhulu di daerah bergambut juga di daerah Tenggiling sana sehingga arusnya itu sangat minimal. Nah, akibat tadi dari aliran yang begitu kuat tendangan dari daerah hulu, maka Sungai Rungan ini gambarannya Bapak Ibu kita melihat banyak sekali danau yang terbentuk di sepanjang sungai ini ya. Saya sudah singgung minggu lalu itu ada sekitar data resmi kita itu 114 sungainya itu pada panjangnya sekitar 86 km ya sampai berbatasan dengan Tangerang. Tapi mulai dari Tundai sampai naik itu ada sekitar 114 danau yang kita daftarkan secara resmi dan Kota Palangkaraya memang kita terasa seperti tinggal di tepi Sungai Kahayan bagi yang rumahnya di Badut, di Pelamboyan, tetapi kalau kita bergerak ke arah Tenggiling sebenarnya kita tinggal di sisinya Sungai Rungan. Sungai Rungan itu persis di tengah kota, di tengah kota gitu ya. Kalau Bapak Ibu turun ke Sungai Rungan, kalau saya udah nggak hitung, baik, tapi sudah dari tahun berapa ya di Sungai Rungan ini. Nah ini Bapak Ibu keseharian masyarakat kita di Sungai Rungan ya. Jadi saya sudah tampilkan minggu lalu data statistik itu hampir 70% masyarakat kita Sungai Rungan itu adalah nelayan. Ya nelayan ya, jadi mereka hidup dari menangkap ikan, tidak ada persawahan di situ, tidak ada perkebunan palawija di situ ya, Sungai Rungan. Dan masyarakat kita hidup turun-temurun di situ. Maka minggu lalu kan secara ilmiah kita mencoba memprediksi produktivitas, ya kan,
Ternyata memang di sini ikan-ikan itu adalah sumber mata pencarian utama penduduk di sepanjang Sungai Rungan ini. Jadi eh, mereka menangkap ikan musiman. Musiman saya sudah sampaikan minggu lalu. Musim-musim puncak penangkapan itu adalah pada saat transisi peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau dan peralihan dari musim kemarau memasuki musim penghujan karena terjadi pergerakan air. Pergerakan air itu ikan akan, jadi kalau perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan berarti ikan akan masuk ke hutan, dia masuk ke anak-anak sungai, maka nelayan akan menangkap ikan-ikan yang berlayar ke hutan itu. Tetapi sebaliknya pada saat mau masuk musim kemarau, ikan yang di hutan itu semua akan balik berbondong-bondong, ikannya ditangkap di situ. Jadi nangkap ikan itu begitu mudahnya, tetapi tadi masyarakat kita kan kalau yang tradisional ya, yang memang masyarakat itu untuk apa juga nangkap banyak kalau misalnya kan dijual harganya tidak seberapa, jadi mereka hanya menangkap seperlunya gitu kan, jadi mereka hanya menangkap seperlunya. Dia menjadi lain begitu, minta maaf ya, saya pernah tahun berapa itu ya, tahun 2005 atau 2006 itu, kita kebetulan lagi musim surut, Sungai Rungan itu surut sekali, kami naik foto, sampling sih, kami penelitian, tetapi tiba-tiba ada orang manggil-manggil di pinggir jalan minta klotok kami berhenti. Rupanya mereka ngambil ikan itu berkarung-karung di sungai, apa di Danau Rengas di belakang kantor wali kota itu. Terus 4 karung atau 5 karung minta dimasukkan di klotok kami yang nggak muat karena kami juga klotoknya terbatas. Tapi yang saya kaget ternyata yang melakukan itu polisi. Gitu kan. Nah, Pak, kok nangkapnya banyak sekali dan katanya ikannya sudah mau rusak. Dia bilang soalnya kami keasikan apa tadi ya, jadi bukan karena kebutuhan ya. Jadi keasikan ikan tinggal diserok aja, tinggal pakai tangan aja gitu kan nangkap. Nah, akhirnya kewalahan. Nah, masyarakat tidak melakukan itu biasanya. Mereka selektif, mereka mau menangkap yang besar-besar. Ya, jadi ini sudah saya tampilkan beberapa kali ya. Jadi alat-alat tangkapnya itu ada alat tangkapnya sangat selektif, yang sangat bersahabat dengan lingkungan. Mereka jarang yang meracun, jarang yang menggunakan strom. Tapi ya sekali lagi saya juga pernah bertemu yang menggunakan strom, tapi bukan di Rungan, Jaruk Kahayan di daerah apa tuh Bukit Rawi. Sekali lagi polisi Pak. Jadi ikan itu kan kalau air lagi itu di strom dari atas kelotok itu kadang-kadang bau sebesar betis itu melompat ke atas itu. Jadi mereka kasihkan kayak di TV itu kan, jadi ikannya meloncat-loncat begitu. Wah ini udah lain lagi ya ceritanya. Tapi di Sungai Rungan seperti ini, mereka menangkap dengan alat-alat yang tradisional seperti ini. Dan kita sudah tahu minggu lalu berapa hasil tangkapan mereka. Nah, saya hanya ingin menekankan bahwa kalau di das Rungan biasanya ikan yang ditangkap itu musiman. Jadi musiman, kadang-kadang mereka menangkap ikan yang lebih dominan di sungai, ya kan? Misalnya ikan lais, ikan baung itu kan dominannya di sungai, ya kan? Nah, kemudian mereka sekali-sekali menangkap ikan yang hitaman itu di daerah danau karena mereka ini hanya menghadang, sifatnya menangkap itu menghadang. Nah ini ikan-ikannya besar-besar sekali, Bapak Ibu nanti kita akan diskusi di sini ya. Jarang deh kita melihat ikan-ikan seperti ini di bagian lain di Indonesia. Ya. Baik. Nah sekarang kita lihat di das bawah. Yang penting Bapak Ibu tahu apa perbedaannya. Saya tekankan lagi, Sebangau itu sungainya tidak berasal dari daerah pegunungan. Hulu sungai Sebangau itu adalah daerah bergambut juga, berada di dulu waktu kami awal-awal mendalami sungai penelitian tentang gambut nih,
Bapak datang, ternyata ujung-ujungnya hanya di dekat Tekiling situ, hulunya. Jadi tadi tidak ada danau, ya, tidak ada danau yang danau Oxbow itu danau perpindahan karena peralihan badan sungai. Jadi kalau kita lihat di foto-foto satelitnya ya seperti ini, hanya malah kadang-kadang kalau air dalam nggak kelihatan sungainya yang mana, ditutup semua gitu kan. Tapi begitu nanti surut, di sini sungainya. Coba kayak ya di pesawat ya, kayak di pelabuhan Kereng gitu kan, dilihat kan, kalau air dalam di mana sungainya itu ternyata di sini sungainya, jadi nggak kelihatan. Jadi ya, dia baru kelihatan kalau air surut. Jadi yang ada ini adalah naik turunnya permukaan air, tetapi pada saat air naik, seluruh kawasan hutan rawa gambut kita tergenang. Jadi tidak ada, itu perbedaan nomor satu ya. Jadi tidak ada danau-danau di sepanjang aliran sungai. Itu di daerah Subang. Kemudian tipe-tipe nelayan karena pola berwaya ikan beda dengan di sungai, cara menangkapnya juga beda. Maksudnya yang dominan. Kalau di daerah Sebangau ini banyak orang menggunakan pancing, benge, ya kayak gini-gini nih. Nah, tidak ada menggunakan seperti di Sungai Rungan tadi menggunakan selampau yang sifatnya menghadang ikan berwaya. Nah, kalau kita lihat di Sungai Sebangau ini, maka hampir semua ikan ini aktivitas nelayan di sana, ikan yang tertangkap itu adalah jenis ikan hitaman, ikan yang khas di hutan rawa gambut, ya, toman, ikan gabus ya, jadi ikan gabus, ya, tapanya aja kan coba lihat beda tapa Sebangau dengan tapa di sana ya. Kemudian pepuyuh kalau di daerah Pantanan, daerah Sebangau Kuala gitu ya. Nah, seperti ini tangkapan. Oke, tetapi sekali lagi yang menjadi catatan kita juga ikan-ikannya ukurannya juga bisa sampai besar sekali. Ya, sampai besar sekali. Berarti tadi dukungan energi di Sebangau juga sangat besar. Karena di Sebangau itu yang dominan adalah dissolved organic carbon. Dissolved organic carbon yang melalui rantai makanan yang saya sajikan di kuliah kedua kalau nggak salah. Jadi karbon terlarutnya itu yang mendominasi. Dan kenapa di sini yang dominan itu ikan hitaman? Karena Sungai Sebangau ini oksigennya rendah, oksigen terlarutnya. Jadi hanya ikan-ikan yang beradaptasi terhadap oksigen rendah lah yang banyak hidup di Sungai Sebangau. Kenapa oksigennya rendah? Karena tidak ada pergolakan massa air. Karena tidak ada arus, airnya terlalu tenang, ya kan? Tenang, jadi oksigen di air itu kan asalnya dua. Satu dari udara, kalau ada pergolakan massa air, ada riam, ada apa segala, maka air itu oksigen masuk ke dalam air karena pergolakan kan, ya kan? Kemudian yang kedua, oksigen di dalam air itu hasil dari fotosintesis. Nah, karena airnya hitam, fotosintesisnya kan minimal, jadi oksigennya tipis sekali. Tetapi tadi tidak kendala bagi ikan-ikan hutan rawa gambut untuk hidup berkembang biak dengan ukuran-ukuran raksasa seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu yang penting untuk kita pahami perbedaannya karena perbedaan hamparan. Tapi ingat, karena Sebangau ini satu kawasan Taman Nasional Sebangau itu, yang di sebelah ke timurnya itu di Sungai Sebangau, yang di Katingan beda lagi kan, yang ke arah Katingan. Karena dia berbatasan dengan Sungai Katingan, maka dia mirip dengan di Sungai Rungan. Ya, karena Sungai Katingan itu membawa material dari gunung. Makanya di daerah Kering Pakahi, di mana-mana itu penangkapan ikannya luar biasa. Setiap hari 400 kilo, 500 kilo itu disuplai. Kalau Bapak Ibu seperti saya ya, yang tidak bisa tidak makan ikan, setiap hari harus makan ikan gitu, dan ikannya harus ikan lokal gitu kan. Jadi tahu acil-acil langganan itu kan, ini dari mana, diantar orang Pak gitu kan, diantar dari mana, dari anak sampai sana. Nah, tapi kebetulan saya survei dengan teman-teman,
Nah, ternyata salah satu pendaratan ikan yang sangat konsisten tangkapan itu di daerah Kereng Pakahi di Kasungan Hilir ya, di Kampung Melayu situ ya Pak. Nah, dekat Janjang situ. Jadi itu 400, 500, 600 kilo setiap hari, setiap kali angkut ya, 2 kali sehari. Jadi pagi sama sore. Nah itu yang menikmati kita di Palangkaraya Pak. Oh di bawah itu bisnisnya besar sekali, bisnis masyarakat. Jadi ikannya dibawa ke Palangka, dibawa ke Sampit, dibawa ke mana-mana. Nah itu dari rawa gambut semua, ikannya besar-besar sekali. Ya. Nah inilah Bapak Ibu, mungkin tadi agak berbeda kalau kita berbicara tentang lahan gambut, maka mungkin nuansa kita adalah lahan penuh masalah kan, ya kan, masalah kebakaran, masalah susah ditanami, masalah pokoknya masalah kemiskinan, tidak ada yang bisa diambil. Tetapi kalau kita berbicara perairan, maka kita berbicara adalah sebuah sumber daya yang sangat unik dan sangat produktif dan menghidupi begitu banyak orang. Nah, cuman masalahnya adalah tadi tidak keren, tidak gagah-gagah banget gitu kan? Karena tadi kan ikannya yang nangkap kan nelayan, kan beda kalau tambak kan, pengusaha gitu kan? Ya, tetapi di sini nelayan nangkap ikan nggak ada sama sekali input lah ya, kecuali ya bensin atau solar untuk pelotoknya aja. Mereka nggak ada memberi makan, nggak ada segala macam. Jadi ini ikan yang sangat lestari. Baik Bapak Ibu, itu ya. Jadi saya sudah berusaha menjelaskan kepada Bapak Ibu perbedaan antara lahan gambut yang dilewati sungai yang mengalir dari daerah hulu dengan yang berada di kawasan sungai yang daerah umumnya itu hanya di rawa gambut sendiri, Sepangau dan Katingan. Nah, ini poin saya yang terakhir adalah kenapa di Dasrungan itu begitu melimpah, sama di Kereng Pakahi melimpah. Kita berbicara tentang konsep yang di bidang perairan itu disebut dengan rawa banjiran. Bagaimana kalau sebuah kawasan itu tergenang secara periodik, ya, secara periodik akibat dari meluapnya sungai. Ini ya, jadi ini konsep yang sangat populer di bidang perairan, flood force konsep. Jadi tekanan dari banjir ini. Jadi saya baca aja, ada gambar ilustrasi juga. Jadi sistem sungai rawa banjiran seperti yang di Rungan itu terdiri dari wilayah bantaran sungai yang secara periodik mengalami banjir karena meluapnya air sungai dan juga karena adanya curah hujan yang tinggi. Jadi pasti terjadi karena kita memang hanya memiliki 2 musim ya Bapak Ibu. Jadi pada musim hujan maka sungai itu pasti akan banjir. Ya, saya sudah tunjukkan data otentiknya kepada Bapak Ibu di kuliah pertama itu 6 meter perbedaan muka air sungai kita antara musim banjir dan musim surut, kan? Nah, konsep dari flood pulse ini menjelaskan bagaimana pada saat terjadi penggenangan dan pengeringan itu ada kedutan, ada semacam perubahan mendadak energi yang terjadi itu, yaitu terjadinya pertukaran air yang menyamping, ya. Jadi kalau musim banjir, air sungai yang masuk ke hutan, kalau surut air yang dalam hutan yang akan masuk ke sungai. Jadi kan ini kayak kalau ahli-ahli menurut itu berarti kayak lidah raksasa itu Pak. Sedot, buang, sedot, buang. Nah masalahnya sedot dan buang ini dia mengandung energi, mengandung unsur hara. Karena dari daerah pegunungan sana air itu membawa banyak sekali mineral. Jadi mengontrol pertukaran lateral menyamping dari massa air, unsur hara dan organisme antara badan sungai utama atau danau dengan seluruh wilayah limpasan banjir. Jadi flood pulse tahunan merupakan aspek penting dan merupakan gambaran produktivitas biologi tertinggi pada sebuah ekosistem sungai. Jadi kalau
sebuah wilayah dataran rendah yang mengalami banjir secara periodik. Jadi kita bukan banjir di Jawa nih ya, beda. Kalau kita di Kalimantan kan nggak banjirnya banjir bermain, banjir ketawa, kan? Oh banjir di Mendawai, katakan Bandian. Teman saya di Jakarta telepon, loh banjir kok gitu? Lah kami kan banjir air naik, ya kan? Bukan banjir Bekasi, kan? Yang masuk. Jadi konteksnya beda, gitu kan? Atau banjir bandang itu beda. Kami air itu naik. Jadi ini Bapak Ibu, nah dalam konteks ekologi perairan, pada saat air itu naik, berarti unsur hara yang dibawa oleh sungai dari daerah hulu itu akan masuk ke kawasan yang terendam banjir. Nah, begitu unsur hara itu masuk, tadi pada musim kemarau, kawasan itu kan kawasan kering, ya kan? Yang saya tunjukkan gambar pada Endor itu kan kawasan kering. Kawasan kering itu penuh dengan pelapukan bahan organik, daun-daun yang mati segala macam itu. Sekarang terendam, kemudian ada unsur hara, maka terjadilah pengaktifan organisme renik. Mulai terjadi perombakan, mulai terjadi produksi primer yang sangat, makanya di masa-masa itulah akhirnya serangga bertelur, ya kan? Dia beranak piala, jadi ekosistem itu hidup dan dia berproduksi, dan itulah yang menjadi sumber makanan dari berbagai organisme air. Nah, tahapannya kata Pak Rahri seperti ini. Saat banjir datang, unsur hara akan masuk dari wilayah hulu tempat asal banjir, ya kan? Ingat Bapak Ibu, kalau dari Gunung Kapur sana banjirnya kalsium, magnesium, semua unsur yang diperlukan. Selama periode banjir, elemen yang paling penting adalah pergerakan zona litoral. Saya sudah singgung juga tak kuliah yang berapa yang dua, bahwa kalau di perairan itu zona yang paling subur itu adalah zona tepi, zona litoral. Nah, kalau di rawa banjiran, sebuah kawasan dataran rendah banjir, tadi zona litoralnya itu hitungannya hanya 1 meter, 2 meter, sekarang menjadi berkilo-kilo, ratusan meter. Jadi zona litoral itu betul-betul mengembang. Nah, pada tadi zona litoral adalah zona yang paling subur, yang tadinya luasannya sempit, sekarang mengekspansi, melebar kemana-mana. Jadi itu peningkatan kesuburan perairan. Dengan datangnya banjir dan naiknya permukaan air, unsur-unsur hara yang sudah termineralisasi saat musim kering, tadi yang pelapukan saya bilang tadi, akan mengendap bersama sedimen air banjir dari sungai utama. Jadi dua sekarang sumber yang menyuburkan perairan, dua. Satu, pelapukan tegakan hutan pada saat musim kemarau itu. Sekarang karena dia tergenang, maka termineralisasi. Jadi dia siap untuk dipakai di dalam air. Kemudian unsur hara yang dibawa dari daerah hulu. Jadi kan dua sumbernya ya. Satu dari pelapukan bahan organik saat musim kemarau, ya. Kemudian unsur hara yang dibawa oleh air banjir. Nah, zona litoral yang bergerak terdiri dari air mulai dari daerah sungai sampai ke dasar beberapa meter ke dasar sungai. Jadi terjadi pergerakan zona litoral ini Bapak Ibu yang sangat. Nah, ketika air naik dia ekspansi, ketika air turun dia mengkerut. Nah, maka kedutan antara pelebaran dan penyempitan inilah yang disebut dengan puls atau kedutan dari banjiran ini ya. Kedutan air ini yang menjadi penggerak utama tingginya produktivitas dan laju dekomposisi karena dia menggerakkan unsur hara yang masuk dan keluar sistem. Pada saat ini terjadi, maka laju produksi akan melebihi laju dekomposisi. Jadi tadi kalau gambut kan dekomposisi itu kan terhambat karena kekurangan oksigen, ya kan? Karena jenuh itu ya, jadi karena jenuh air gitu kan. Nah, tetapi di sini
pada saat dekomposisi itu terhambat, kalau di rawa banjiran justru produksi yang melipat ganda karena suplai dua unsur mineral tadi itu. Setelah ketinggian air stabil, laju dekomposisi akan lebih besar dari laju produksi, seringkali menyebabkan kondisi kekurangan oksigen di perairan. Nah, kalau terjadi dekomposisi, ya, maka oksigen akan berkurang. Ingat, ikan-ikan yang hitaman tadi yang akan banyak ditemukan di perairan. Ikan-ikan yang putihan menjauh, akan berwayang ke daerah hulu. Maka nelayan memasang bubu besar itu kan, karena dia akan menjauhi perairan hitam, air hitam, ya. Ketika air mulai surut, pergerakan zona litoral berbalik menyebabkan terkonsentrasinya unsur hara yang merangsang pertumbuhan fitoplankton. Yang tadi saya lihatkan di gambar, kenapa di Sungai Rungan itu bisa kita lihat alga yang begitu tebal dan begitu menghijau, karena pengaruh dari rawa banjiran ini, yang kita tidak temukan di Sebangau. Kalau di Sebangau itu mau airnya dalam, mau airnya surut, ya tetap aja hitam seperti itu, jernih, airnya jernih gitu, tapi airnya hitam. Ya, tidak ada sama sekali alga, tidak ada sama sekali, ya. Karena dia energinya hanya berasal dari dissolved organic carbon, tetapi kalau di sini ada mineral dari daerah hulu, sehingga fitoplankton pun akan berkembang sangat baik, dan fitoplankton berkembang berarti ada fotosintesis, maka oksigen pun akan tinggi di daerah Rungan. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira mekanisme yang terjadi di perairan gambut kita, betapa uniknya ekosistem ini. Dan terus terang kalau di ilmu ekologi perairan secara umum memang terlalu spesifik penjelasannya, terlalu spesifik, karena memang tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori yang selama ini banyak dipelajari oleh para ahli. Oke ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu siang hari ini. Saya ulangi lagi, yang penting bagi saya Bapak Ibu tahu bahwa ekosistem perairan gambut itu tidak homogen, ya kan? Ada perbedaan tipologi, ada perbedaan karakteristik yang dipengaruhi oleh aliran sungai. Kita sudah ambil contoh bagaimana di gambut di Das Rungan dan gambut di Das Sebangau yang nyata-nyata sangat berbeda, dan kita melihat kenapa produktivitas di Sungai Rungan itu begitu tinggi, karena ada suplai energi dari daerah hulu yang terjadi pada saat banjir. Banjir itulah yang menyebabkan produksi di sana sangat tinggi sekarang. Mungkin itu Bapak Ibu, nah ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau sudah naik turun ini ya ikannya bermigrasi ke sana kemari, dan itu yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk menentukan cara menangkap yang paling efisien. Baik, silakan yang mau memberikan responnya. Ya Pak. Oke. Ya. Beberapa kali pertemuan berbagai besar untuk fokus melihat dari sisi kepentingan di bagian Korea. Betul. Karena saya di kehutanan ini di balik pemantapan kawasan hutan. Yang seringkali berhadapan dengan ruang kawasan yang untuk kebutuhan pada buat kehutanan dilakukan perubahan peruntukan. Betul. Nah, terkait dengan pertemuan terakhir masalah ketahanan pangan, ini akan menarik buat kami untuk mengalihkan tekanan perubahan peruntukan kawasan untuk ketahanan pangan dari sisi cepat salah ataupun proses lainnya. Saya ingin berdiskusi itu begitu, apakah kemudian memungkinkan kami mengambil penelitian di varian profesi ini, kita tahu mulai berselisih untuk Kalimantan Tengah. Tapi kita akan petakan khusus yang masuk wilayah kawasan negaranya. Karena tadi dengan teori ini justru malah ini tidak bisa dirubah peruntukannya. Betul. Karena akan menjaga eksploitasi tadi. Karena kepentingannya adalah untuk sesuai produktivitas ikan kawasan itu. Makanya kemudian apakah itu bisa menarik untuk kita
sudah melakukan kopi penelitian. Kita pola distribusi dari varian Polres yang statusnya adalah kawasan hutan. Dan dampaknya terhadap hubungan ketahanan pangan dari sisi perikanan. Sehingga secara tidak langsung kami bisa menekan lagi deforestasi untuk mengejar ini dari sisi kawasan hutan. Itu yang mungkin mau masukkan yang pertama. Kalau topiknya yang ini, saya bisa ngasih kuliah sampai malam. Karena ini benar yang saya sekarang sedang perjuangkan dan saya kerjakan Pak. Tapi sekali lagi kalau di ruang ini saya enak berbicara, tapi kalau di forum birokrat kan jadi beda. Jadi betul sekali Pak, teman-teman harus tahu kita itu akan jadi negara maju 2045 ya Pak ya. Itu prediksi, itu bukan kata orang Indonesia, itu prediksi internasional. Kita itu menjadi negara kekuatan ekonomi 10 besar, malah diprediksi itu 5 besar ya kan pada 2045 ya, 20 tahun dari sekarang. Nah, mengantisipasi itu pemerintah ini sejak zaman Jokowi kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menyentak kita kan, termasuk akhirnya pemindahan ibu kota negara kan. Pemindahan ibu kota negara, ingat itu semua kaitannya dengan bagaimana agar kita tidak kehilangan momentum menjadi negara maju. Jadi kalau tetap dengan ibu kota negara yang ada sekarang di Jakarta yang banjir, demo segala macam itu bisa-bisa jadi negara maju 2045 itu gak terjadi. Maka masukan dari berbagai pihak di dunia internasional itu akhirnya salah satunya diambil kebijakan memindahkan ibu kota negara. Oke, sampai di situ apa tujuan utama dari pemindahan ibu kota negara itu Bapak Ibu adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi karena mau jadi negara maju, tapi juga penyelamatan lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Maka Kalteng ini yang sangat strategis. Kan Kalteng ini amanah nasional itu kan adalah lumbung pangan dan pusat konservasi. Jadi nggak bisa produksi pangan itu, saya sudah jelaskan loh saya jadi pembicara utama waktu seminar nasional dengan teman-teman dari Katolik. Jadi jangan karena isu lumbung pangan maka kita mengadukan deforestasi karena kesenggol yang satunya kan. Jadi Kalteng itu lumbung pangan tapi pusat konservasi. Nah artinya apa sekarang? Nah di sini tadi ya Bapak tanya apa siapa tuh? Pak Epsan. Ya. Jadi Pak Epsan begini. Waktu itu saya katakan orang Kalteng itu sebenarnya nggak usah diajarin dari dulu bahwa kita itu kan diminta memenuhi sendiri kebutuhan pangannya dari hutan yang ada, ya kan? Dari hutan yang ada. Itu sudah kita lakukan. Tapi masalahnya Pak, sekarang kita punya beban nasional Pak. Harus menyuapi 300 juta masyarakat itu, maka tadi ada program-program cetak sawah segala macam itu. Tapi saya ingatkan bahwa ketahanan pangan itu ada dua, yaitu nabati dan hewani. Ya Pak, bukan hanya cukup beras, tapi ingat gizi stunting itu ditanganinya dengan hewani, protein ya. Nah, kalau kita berbicara ke situ Pak, digeser isu, bukan digeser, diingatkan bahwa ketahanan pangan itu termasuk yang hewani, maka kena yang tadi, hutan riparian di Kalimantan Tengah. Sebenarnya kan dari segi, saya nggak tahu ya, koreksi teman-teman hutan, dari segi ekonomis kan nggak ekonomis banget kan, ya tetapi dia kan kawasan hutan, Maka di kasus Dasrungan ini, Pak, saya 2 tahun ini melakukan kajian. Yang pertama memetakan daerah yang yang kawasan rawa banjirannya itu berapa luas. Itu kami temukan ada sekitar 20.000 hektar lebih sedikit. 20.000 hektar termasuk di dalam itu ya danau-danau yang banyak itu Pak, yang ikannya melimpah itu ada di situ semua. Maka kita meminta agar ini menjadi salah satu kontribusi Kalteng untuk ketahanan pangan yang hewani. Ingat, bukan hanya di Dasrungan, kita punya di Seruyan, kita punya di Katingan, kita punya di Barito. Banyak, tapi kita ambil dulu yang di Kota Palangkaraya. Nah karena itu Pak, saya diperkenalkan dengan Pak Kepala BKSDA dan kami ke Jakarta sama-sama Pak, dan
kita bersyukur konsep itu diterima Pak, diterima. Tadi yang khusus untuk kawasan 20.000 hektar Dasungan itu jangan dirubah peruntukannya, apalagi jangan dibuka, biarkan dia seperti itu karena dia sudah menghasilkan sumber pangan yang lestari bagi kita. Nah, maka tantangan berikutnya waktu kami di Kementerian Kehutanan itu, ini dijadikan kawasan apa, gitu kan Pak? Kawasan lindung, ternyata ada aku nggak ngerti kan, kawasan lindung itu aturannya begini, taman nasional begini, soal alam begini. Lalu bola-balik ketemu waktu itu istilahnya KE itu, kawasan ekosistem esensial. Nah, kita bawa ke sana, masukkan teman-teman dari BNF waktu itu. Jadi saya bawa ke Jakarta, sampai di Jakarta ke Ibu Direktorat aku itu, Pak itu sudah nggak berlaku lagi, ada aturan yang baru. Ya, jadi singkatnya sekarang namanya kawasan preservasi. Nah, mohon dicek ya buat teman-teman kehutanan ya. Kawasan jadi kita tidak jadi menjadikan kawasan itu mengusulkan untuk KEE, tapi menjadi kawasan preservasi. Ini berdasarkan aturan yang terbaru di Kementerian Kehutanan. Nah, itu saya waktu itu sekitar bulan Februarian gitu ya. 3 minggu lalu saya ditelepon oleh teman di BKSDA, dia sedang rapat di Batam, ada pertemuan nasional. Ternyata itu diakomodir, kita daftarkan sebagai kawasan preservasi. Jadi kalau nggak salah istilahnya kawasan strategis Kota Palangkaraya berupa kawasan preservasi yang tidak mengubah sama sekali, dan masyarakat di Sungai Rungan itu nggak ada sama sekali Pak yang berkeinginan untuk membuka itu, karena mereka tahu itu tempat mereka mencari ikan, gitu Pak ya. Nah, cuman ada beberapa tekanan, kawasan itu rasanya di Marang atau apa itu ada yang kebun sawit. Kalau nggak kita kan sawit atau segala macam itu kan. Nah, tetapi rasanya saya nggak tahu, mohon dicek nanti dengan teman-teman di BKSDA. Itu 20.000 itu sudah, karena petanya cukup detail Pak kemarin ini ya, kita rekomendasikan sebagai kawasan preservasi. Tapi ingat, itu hanya sebagian kecil dari hutan riparian yang ada di Kalimantan Tengah. Nah ini Pak, kalau saya simpel aja, tugas nasional yang tadi lumbung pangan dan konservasi internasional, maka saya masuknya ke situ Pak. Kalau semua kawasan yang bisa kita identifikasi, nanti mau teman-teman mau disertasi doktornya identifikasi kawasan preservasi yang hutan riparian yang sesuai dengan materi kuliah kita ini. Kalau saya yang bimbing pasti saya luruskan, tapi kan saya kan ya kan? Ganti judul. Saya bilang kan ada lagi mata kuliah seminar, jadi saya nggak bisa menguasai Bapak Ibu. Kalau waktu mata kuliah seminar saya tahu, oh si Anu topiknya ke sini, internya, saya nggak tahu ya. Itu otoritasnya teman-teman di pengelola pasca. Tapi tadi Pak, kalau kita tahu saja, ya, kita tahu saja seluruh Kalimantan Tengah itu di mana saja hutan-hutan riparian yang memiliki fungsi strategis untuk komoditas perikanan tangkap alam. Nah, itu sudah sebuah riset yang menurut saya langsung berkontribusi. Nah, itu baru satu topik ya. Makanya saya bilang kalau begini gua sampai malam juga mau. Sekarang Bapak Ibu, apa yang ada di depan mata kita sekarang? Indonesia hari ini ya, negeri apa nih? Konoha ya. Aku nggak ngerti. Tapi negeri Indonesia hari ini, apa yang Bapak berkecamuk di pikiran kita? Satu, MBG. Ya, waduh, isunya kan luar biasa Pak. Minta maaf ya. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, isinya nasi bungkus, ya kan? Ujung-ujungnya kan banyak yang keracunan, ya kan? Ujungnya banyak yang keracunan. Buru-buru meningkatkan gizi, kita belum lihat kontennya apa. Nah sekarang, gizi itu dari mana Pak? Protein kan? Bagaimana kalau produksi perikanan yang tinggal metik di alam tadi dengan adanya kawasan preservasi dikaitkan dengan MBG?
Terus saya ketemu dengan Deputi Bappenas, Profesor Men, orang ribut dengan pemotongan anggaran, saya sudah ceritakan kan? Nggak ada itu pemotongan anggaran. Pak Presiden sengaja aja menyembunyikan uang. Programnya harus program yang pro rakyat yang memang berkontribusi. Ya MBG itu Pak, berapapun kita punya program, kalau kita ini dana itu ada dari efisiensi anggaran Pak Prabowo, bukan duitnya nggak ada. Nah, tapi konsepnya, nah tadi yang saya katakan, kalau ikan-ikan yang melimpah ini tadi seperti yang ditangkap Pak Polisi nggak bisa ngangkut ternyata buruk hanya karena apa? Karena hobi itu dikonversi menjadi makanan bergizi Pak. Maka kita menganggap bahwa Kalteng akan bisa menjadi prototipe dari program MBG yang sesungguhnya. Karena MBG itu Bapak Ibu idealnya adalah gizi terpenuhi, ekonomi bangkit. Kalau tangkapan nelayan dikonversi ke program MBG, maka nelayannya akan berdaya kan? Nelayan akan berdaya. Itu satu. Kemudian ada lagi zaman pemerintahan sekarang. Apa yang dimaksud dengan koperasi merah putih? Koperasi desa kan Pak? Bayangkan kalau di sepanjang Sungai itu semua desa merah putih hanya mengelola sumber ikan aja. Yang tidak terkelola itu begini. Saya sudah singgung di kuliah kita minggu lalu. Ini ikan ditangkap, namanya nangkap ikan di alam ya. Pertama pasti tidak seragam, ya kan? Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berduri, ada yang tidak berduri, kan? Gitu kan? Tetapi kalau koperasi bermain di situ Pak, maka tadi ikan pecah, ikan yang kecil-kecil bernilai ekonomi rendah itu diproses menjadi produk tertentu yang bisa dikonversi untuk makanan bergizi. Yang besar-besar ini langsung dimasak untuk penyediaan gizi pada hari itu juga. Nah, saya kan sudah singgung minggu lalu bahwa kalau di Jepang itu, anak-anak makanan bergizi itu ditunggu mereka belajar. Contohnya ya, sebentar lagi makan, kita sabar aja, nggak apa-apa. Karena mereka nunggu. Isinya apa Pak? Itu ikan ya, ikan laut itu sepotong seperti ini, kemudian ada sop dengan kaldu ikan itu. Kemudian ada wortel, ada kentang yang itu aja, tapi memang rasanya luar biasa gitu dan memang itu makanan untuk anak-anak gitu. Nah itu yang kita lepas. Saya lihat di meja makan kemarin, siapa nih nasi bungkus, terus saya bilang, toh cucu saya dari sekolah nggak dibolehin mamanya makan. Saya bilang, ya kalau begini memang nggak ada sama sekali, buru-buru gizi ya, daya tariknya nggak ada. Ya nasi tadi, nasi kuning dikasih bungkus plastik diceklek gitu kan. Nah, itu kan jadi tidak memenuhi kriteria. Nah itu Pak, maka tadi karena kita bermuara kepada tugas amanah nasional lumbung pangan dan konservasi, kita bisa dapat dua-duanya, ya kan? Melestarikan hutan riparian, berarti konservasi kan? Tetapi kita mempertahankan sumber pangan nabati, ya kan? Kemudian yang kedua, kalau dia dikaitkan dengan koperasi merah putih, berarti pemberdayaan masyarakat nelayan, peningkatan ekonomi masyarakat. Ya kan? Ayo nih, saya nggak tahu backgroundnya apa aja. Pokoknya tadi saya bilang, kalau dipancing begini mah sampai malam saya. Nah kemudian tadi, bagi teman-teman yang berbasic industri, tadi, ini ikan kan tidak seragam. Ya kan tidak seragam. Pengolahan lagi masuk di situ. Seperti apa bentuknya? Ya kan? Jadi Kalteng ini bisa mendapat manfaat yang sangat besar dari situ. Nah belum lagi kalau yang modern, pernah cerita nggak ya, di Taiwan, saya kan ngirim mahasiswa di National Kosong University, mahasiswa saya kirim ke sana. Karena saya kirim, kali saya ke sana. Terus profesornya ngajak, ayo profesornya kita lihat bagaimana perikanan di sini dengan pendekatan IT, ya. Karena ikan itu kan salah satu kelemahannya kan jarak antara waktu ditangkap dengan itu kan udah posisi segarnya kan singkat sekali ya. Maka IT mainnya Pak. Jadi kalau misalnya ikan laut, karena Taiwan kan pulau tunggal itu ikan laut ya. Jadi begitu masyarakat nelayan ini memasang jaring di laut, kapalnya berangkat, jaring itu dilihat, di tagging langsung ikan ini kira-kira punya sekian, langsung pakai HP kan, di darat pelanggannya udah tahu, ikan ukuran sekian,
Ya, jadi nah, jadi waktu mereka masih di laut, para pembeli ini sudah di pinggir pantai. Jadi mereka bukan memilih, saya ngambil ikan saya karena sudah ini kan, udah PO ya, itu aja. Nah itu Pak. Jadi kita lihat ya, misal tadi kita lihat di gambar itu tadi ya, tapak sebesar itu gitu kan, tapak sebesar itu. Ini sekitar 5 kilo gitu atau 10 kilo gitu kan. Jadi yang akan beli tapak itu sudah di pinggir pelabuhan Pak. Dia sudah bawa icebox sendiri, kemudian bawanya ke restorannya sendiri. Jadi kecepatan penanganan ikan pasca panen itu luar biasa. Nah, makanya tadi kan merembet kemana? Nah, akhirnya teknologi main di situ. Nah, ini Bapak Ibu yang banyak sekali hal. Nah, tapi kalau kita berbicara sisiannya, saya belum bicara loh, mulai minggu depan ya. Ingat, Sungai Rungan itu banyak ancamannya, tambang. Oh, waduh, tambang. Dari dinas ya Pak? Sampai dari mana? Dari dinas? Dari Polri. Kita dari ruang kelas. Jadi saya survei ke Takaras, sengaja mau mengecek, bukan tadi untuk KE tadi Pak, bukan untuk ngecek pertama enggak, tapi karena masyarakat penambang ini sudah curiga siapapun orang asing yang datang pasti jangan-jangan bapak-bapak polisi lagi raja, jadi kita nggak boleh dekat. Lalu karena nggak boleh dekat, tukang kelotok saya ini kan Pak RT. Lalu Pak RT itu gini, jangan kaget Pak, kita kan kami sini semua menambang, warga saya 33 kakak menambang semua, gitu kan. Malah dia bilang gini, bila perlu itu apa yang dibagi-bagi Jokowi itu bansos itu cukup saja kami dibagi, tapi jangan larang kami menambang. Nah kan susah kan? Iya kan? Tapi jangan diganggu gugat aktivitas menambang mereka itu, karena memang nggak bisa diandalkan Pak, harga emas kan tinggi sekali. Meskipun kita tahu sebenarnya miris ya, sekian drum apa tuh bahan bakar itu ya, ya itu kadang-kadang nggak ada hasil Pak. Kadang-kadang. Tapi tadi itulah yang mereka mimpinya itu strategi itu. Jadi dari sini pindah ke bantaran sana, dari sini pernah Sungai Rungan sampai dari pinggir 1 kilo penuh dengan itu nggak bisa lewat. Tetapi saya memang nggak tahu ini bapak-bapak polisi menertibkan karena seperti itu. Kami kok saja dibantu-bantu, asal jangan ganggu kami menambang. Nah kan Pak, jadi ada pertambangan dulu Pak Nihin waktu kita bilang susah, kalau kita nggak bisa mencarikan pekerjaan yang lebih menjanjikan dari itu gimana mau, kan masyarakat kita juga. Nah itu Pak tantangannya. Nah tapi tadi Pak, kan berarti tantangannya kan, kalau tidak bisa menyediakan penghasilan yang lebih baik dari tambang. Tapi kalau masuk ke industri yang tadi MBG ya, masuk ke industri perikanan, industri pengolahan, koperasi merah putih, ternyata mereka melihat mungkin tidak sebesar emas, tapi mereka tidak ada risiko, tidak ada ini, hanya jadi industri ya, kawasan industri berbasis sumber daya alam seperti itu, mungkin mereka akan meninggalkannya pelan-pelan. Nah itu tantangannya. Itu di das Rungan. Jadi aspek hukumnya ada di situ, aspek hukum ada, industri ada, pertambangan ada, gizi iya, ekonomi iya, koperasi kehutanan apalagi. Nah itu Bapak Ibu, saya katakan, saya sampai Pak siapa nih Bupati Suruyani Pak yang Pak Sino ya, Isla Nurwanda. Itu waktu pemaparan misi saya kan panelis, tapi beliau nggak lihat saya panelisnya, lihat Pak Suruyani ini banyak di sektor perikanan Pak. Nanti kalau saya terpilih, tolong Pak, saya ingin juga seperti pengelolaan di Palangkaraya, ya itu Pak. Jadi Pak, kalau kita bisa mengendalikan pusat-pusat perikanan kita sekarang ya, sejauh ini yang terdeteksi ya, Palangkaraya, Katingan, Seruyan, ya kan, Sebangau, Pulau Pisau, kita identifikasi yang tadi, yang riparian forest. Kalau riparian forestnya, saya nggak tahu nanti Pak, tentu saya diskusi dengan Ibu Merti.
Kalau misalnya 20.000 hektar, kita preserve ya Pak ya, tidak diganggu gugat sama sekali. Saya nggak tahu, jangan-jangan mekanisme carbon trading bisa masuk, saya nggak tahu. Ya kan? Ya kan? Bonus lagi kan? Nah itu Pak, jadi sebenarnya makanya saya katakan, dulu Pak Leo sempat, Pak Sekda sekarang, gila orang pusatnya jadikan sumber lumbung pangan tapi minta konservasi, gimana kita bergerak? Enggak Pak, bisa jalan dua-duanya, ya. Nah, tapi tadi pangannya di-define lagi bahwa pangan itu ada pangan nabati, itu jauh lebih penting. Siapa sekarang Menteri Kesehatan yang mencanangkan makan telur 2 hari, 2 biji sehari itu kan, berarti kan protein lebih penting kan? Nah itu. Jadi kalau beras Kalteng ini cukup tadi ya, food estate di Kapuas Pulau Pisau, ya, Mendawai, Hilir di Katingan, gitu kan, terus daerah Seruyan, Sampit, sudah ya, itu sudah surplus kok kita. Nah, cuman untuk bantuan ke nasional, tadi kan bisa masih ada surplus beras, sudah dihitung oleh teman-teman, masih bisa nanti 2029 kita surplus beras untuk disumbangkan ke negara, tetapi yang paling mahal ini sumber daya ikan. Nah, itu Pak, kira-kira. Ya, monggo. Kasus lagi. Yeah. Satu lagi juga pertanyaan kami adalah untuk memberikan alternatif solusi terkait dengan pemetaan geospasial. Karena itu kesulitan sekarang menemukan batas alam ketika di sungai. Karena nanti di pertambangan yang merubah pola tadi, aliran-alirannya kan berubah. Ya. Jadi pasang surutnya itu berubah karena aktivitas pertambangan tadi. Yang tadinya batas kawasan adalah mengikuti batas tepi sungai. Ya. Sekarang Tepi sungainya melar. Iya. Ini agak kesulitan tapi juga dalam pemetaan geospasial. Ya, jadi pemetaan geospasial seperti itu ya harus reviewnya harus ini ya Pak ya. Harus siap. Saya akan ambil kesana dalam beberapa pertanyaan terkait dengan perubahan dunia. Ya. Yang pertama adalah perubahan kawasan hutan, yang kedua adalah perubahan data spasial. Ya. Nah itu Pak, pokoknya semua bisa diangkat jadi topik disertasi deh. Selama tadi ya memberi. saya nggak kebayang kalau satu angkatan ini semuanya Sumerongan semua, saya tertuduh itu pasti diprovokasi. Itu perhutanan sosial yang di Parang ya, daerah dekat Parang ada itu. Ya. Ya. Nah, itu. Ya. Ketika kalau ditanya bagaimana jawab itu ada sulit memberikan batas di varian biasanya varian diaturkan kan 100 meter. Nggak bisa. Tapi itu nggak berlaku. Saya pernah saya coba ada 2 ini karena itu ada kegiatan bukan di Ilham. Ya. Sundok peta donasi untuk kabupaten itu agak sulit seperti di kawasan tanah trial umumnya. Ya, betul. Pengaruh air itu luar Betul. biasa. Jadi saya Makanya buat tampilan kita itu untuk melihat genangan. airnya Pak. Ya. Jadi tidak sama antara kemarau dengan Jauh sekali Pak, itu melebarnya jauh sekali. Jadi saya kemarin minta Petris bantu saya untuk itu karena semua kan harus ini ya Pak, harus berdasarkan data ya, citra ya. Jadi itulah Pak. Jadi kalau kita berbicara, tapi bagi orang perairan, orang limnologi itu Pak, daerah yang paling seksi di orang perairan itu ya daerah itu Pak, daerah intersepsi antara daratan dan perairan. Ya, ekotomnya itu Pak, disitulah pusat dari segala produksi itu. Nah makanya tadi waktu Pak Riban kan saya, Pak Wali Kota, Palangkaraya masih kayak begini, 500 meter dari badan semua, iya nggak problem. Begitu lu nggak kena ini karena ada kawasan rawan banjiran. Nah makanya sekarang tinggal disepakati aja, kita akan menggunakan posisi pada saat air dalam, misalnya itu kawasan itu yang kita mau ambil semua.
Nah, nanti di kuliah minggu depan kayaknya ke situ deh kita akan cerita. Ya. Dalam konteks kalau saya Saya maunya dikeroyokin karena ini ya, karena tadi saya ingin, tapi ini bukan saya memang dipesani oleh teman-teman di Bappenas, di kantor presiden itu, cobalah kalau bisa kalian jadi contoh deh bagaimana sumber daya pangan alami Pak yang ada di masyarakat kita itu kita angkat ke atas dan dia menjadi prototipe. Jadi tidak perlu memainkan tengkulak segala macam. di Laura itu di bagian utaranya itu Pak, dari beberapa kayaknya sebelah ini juga 3 hektar sudah mau 10 hektar Pak, di tambang itu Pak. Iya. Kalian Kita sampai nanya. Uniknya gini ya Pak, nah ini kehutanan ya. Itu Pak, ya tadi Pak Kadek Pak Ketua RT yang jadi tukang kelompok itu kan, kata Ibu Mas Leni nanya, Pak, kalau pian nyoba di sini habis berapa drum gitu kan, terus kan nggak ketemu, pian pindah kemana lagi, suka-suka kami boy ke situ lagi. Iya kan, pola kepemilikan lahannya tuh, iya kita kira kan misalnya kan dia punya kebun karet, kebun air, itu kami kesana lagi nanti balik lagi kan. Wah kalau seperti ini memutih semua nanti sungai. Bukan, kalau kita lihat yang arah Takaras kan sudah seperti itu ya, sudah itu tadi udah melebar kemana-mana. Kalau saya sih melihatnya satu aja Pak, lebih lagi Palangkaraya ini kan sekarang kan sisternya ibu kota negara, ya kan Pak. Saya ingin, bukan bayangan saya dari dulu sih sebelum ada ibu kota negara, Palangkaraya itu menjadi sebuah kota modern, maju, tetapi tetap tadi ya yang kawasan 3 wajah itu kan, 3 wajah itu memang khas, sehingga dia punya daya jual internasional, ya kan? Nah, Waterfront City. Nah, sekarang ekoturisme, tapi ini pada bulan minggu depan ya, ekoturisme itu kan banyak di situ, di pinggir-pinggir sungai itu, villa-villa segala macam kan itu kan, itu yang diminati orang sekarang, ya seperti itu. Oke, ada lagi? Oh, ternyata jam 3 tadi mau ngasih 1 jam aja saya. Ini kalau menanyakan, kan saya penasaran itu ada penambang emas di sekitar sungai, kan ada berduri atau ada zat-zat yang apakah pengaruh terhadap pokoknya rasa ikan atau apa sih? Harusnya ikan yang lagi. Kalau pertanyaannya kepada rasa, karena sempat merasain karena ikannya nyaman. Hilang ya kecap berarti. Ada rasa saya. Bawang Singganaran itu dibakar di kampung lo, kita selesai. Nah, tetapi kan tadi kemungkinan yang merkuri, ya kan? Tapi ini kan tadi makanya tadi kalau kita misalnya sepakat Sungai Rungan ini berada di tengah kota, kita lestarikan bersama, sepakat bersama, penambang bukan dipaksa, tapi setelah melihat alternatif mereka memang mengurangi itu ya, karena memang teorinya adalah kalau ada penambangan emas, ada amalgamasi di situ menggunakan merkuri, takutnya merkurinya masuk ke sungai, masuk terjadi penggandaan biologis, ya kan seperti itu, tapi tidak kerasa, tapi tadi lama-lama kita, tapi saya pikir kita belum sampai ke sana, Masih dalam batas. Ya, itu harus dibuktikan dengan data lab, tapi belum sampai ke sana. Aduh, beda aja, banyak penerima. Sudah mengikut puyuh. Harus dites. Nah ini tadi Pak tantangannya. Kalau kita disertasi ya, kenapa misalnya dirasional kan di pendahuluan ya, kenapa penelitian ini penting? Maka satu, karena produksi ikan yang begitu tinggi, membangkitkan ekonomi masyarakat. Tapi salah satu lagi sekaligus juga mengurangi
kemungkinan potensi pencemaran. Kan 3 rasionalnya. Kualifikasi udah lewat itu Pak, sudah proposal aja. Apa yang kaitannya? Kadang-kadang masuk dosen lain bingung lagi nih. Karena baru 2 minggu mungkin. Kami sudah mendapatkan pertanyaan indikatif ya untuk ketahanan nasional, ketahanan pangan. Semuanya hampir di darat. Ya Pak, berani menyuarakan itu. Saya waktu pertama kali mengingatkan itu semua kaget. Karena tadi kan kesan ketahanan pangan adalah produksi beras, ya kan? Nah, itu sah-sah saja. Karena kita takut kalau beras kita tidak mampu ini swasembada ya. Tetapi ingat, pangan itu adalah gizi nasional, kayaknya. Maka yang nabati itu Pak, yang kita curi duluan lagi. Dan itu kalau saya enteng Pak, selama logic thinkingnya jalan. Ya tadi betul saya Pak. Katanya amanah undang-undang hutan harus dilestarikan, kan? Pangan harus dijaga. Nah ini pangannya dijaga, hutannya dijaga. Menang nggak? Bener kan? Karena ini pangannya ini makannya dari hutan ini, kan menang. Tapi karena pangan ini maka hutan ini harus dibuka, jadi masalah bagi kita kan bersama kan. Oke deh, saya kira itu ya, ini untuk hari ini. Minggu depan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya perairan yang ini. Tapi saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, tidak ada UTS dengan saya, yang ada mengarang. Nah, lebih baik saya kasih tahu dari sekarang. Jadi Bapak Ibu, saya minta untuk membuat karangan, jadi dikumpul minggu depan. Bukan, 2 minggu yang akan datang, minggu depan masih kuliah kan? Tapi dari sekarang sudah mulai dipikir, materinya dari materi kuliah saya ya semua. Tapi kan ditulis. Nah itu tadi pengelolaan sumber daya perairan gambut untuk ketahanan pangan nasional. Tapi ingat deh soalnya ini belum. Nah, sumber daya gambut untuk ketahanan pangan. Ketahanan nasional, sumber daya gambut untuk ketahanan pangan nasional. Pengelola Politik lagi. sumber daya perairan gambut. Sumber daya perairan gambut untuk ketahanan pangan. Kalau temanya segitu kira-kira berapa alinea ya? 2 alinea cukup lah. 3 halaman. Standar internasional 1.500 kata. Ya, 1.500. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak saya nggak baca. Ya. 1.500 kata. Jadi lihat aja di countingnya. Habis statistik lah, masuk ekologi, berani dari tadi 3, rame.
Kita masuk lagi filsafat ilmuwan tekan lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Aduh, Bu Ina tulis sih 2 minggu dan sekarang kumpul itu kami. 3 minggu, 3 minggu. Masuk.